Oh, udah banyak. Udah banyak. Gimana ini bunyinya? Gibran udah datang sekarang. Feren udah ada. Dara kemarin. Aduh, kaget gue Leslie. Ruth. Nah, lumayan. Minggu kemarin nggak jadi kan ya? Hah? Minggu kemarin tuh kelasnya nggak jadi kan ya? Enggak, kemarin nggak jadi. Jadinya hari ini karena sekarang jadwal yang dari sekolah. Ruth kemarin nggak ada, Nadia kemarin nggak ada. Oh, Ines. Itu Ines kemarin nggak ada. Jangan lupa 10 IPS 2 tugasnya masih banyak yang belum masuk dari kamus, mulai dari kamus. Saya udah kan Bu. Saya TTS sudah. TTS belum Bu. Yang sudah. yang rajin tuh Ina. Di saya juga Ibu. Darel. Wih, Rarel. Ya Bu, saya mah nggak pernah dikoreksi sama Ibu. Tuh, masih banyak yang belum, Di saya udah semua. Ines, Nadia. kata belum. Nadia tidur Bu. Nadia tidur Bu. Apa, Bu? Nadia nggak boleh tidur. Email saya ini nggak Bu? Diterima nggak Bu? Bu yang belum. Yang mana? Gibran kan udah. Ya semuanya udah diterima belum Bu? Ntar nggak Lacak kata udah belum. Udah Bu, saya Bu. Ya Ina mah udah, itu Gibran. Yang mana? Saya udah. TTS. Bu, saya udah semua, Bu. Bukan, alhamdulillah tuh KM kita datang. Baru bangun. Kenapa Nadia suaranya nggak kedengeran? Apa Bu? Nadia suaranya nggak kedengeran. TTS bentar. Tahu nih. TTS kenapa? Hah? Dikit. Nggak dengeran? Dengarkan, waktunya hanya sebentar ya, karena hanya Mataram doang ya. Ina, nanti pas Ibu PowerPoint, kamu boleh nanya yang kemarin, jadi teman-temanmu yang nggak ikut kemarin bisa bisa paham sedikit lah. Kemarin katanya apa? Nggak bisa masuk, Nes. Tegar. Si Gibran makan melulu. Nggak mau Bu. Kemarin nggak bisa masuk, kenapa? Kuotanya kurang. Enggak Bu, loh dulu. Rame-rame. Nah, tunggu dua lagi mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi pagi pelajaran siapa? Ada lagi. Pelajaran Bu Dwi ya? Ada belajar Bu. Bukan, tadi Bu. Iya, udah belajar juga nggak ikut, Gar. Tadi katanya datang banyak, kok sekarang sejarah enggak? Apa Bu, 10 orang doang? Oh, 10 orang doang. Iya. Ini baru 9. Oh, tuh Magdalena mana? Tuh baru mau mulai. Nadia, tidurnya nanti. Bu, yang lain tinggal. Si Wira mana? Wira di ini enggak? Adrian, Masih Wira. tidur. Si Arya. Dah. Nes. Oh, baru 11 orang. Nes, gue dekat rumah lu, Nes. Panggilin atuh. Di warung meeting. Siapa sih? Wianda mana? Wianda nggak ada. Dari kemarin. Siapa sih yang ngomong? Ya, kita mulai aja ya. Karena waktunya hanya 30 menit ya. Siap, Bu. Apa ini? Neng. Assalamualaikum Rel. Aduh, ente repot Rel. Kok ibunya hilang? Ngolat gak Rel? Jadi hilang Bu. Oh, ini. Kan lagi ini. Harusnya. Lihat PowerPoint ya. Sabar Bu. Ikut dulu. Ya. Dengarkan. Kamu matikan dulu speakernya. Jadi biar Ibu yang ngomong, nanti ketika kamu tanya baru buka kembali ya. Bawa catatan lagi. Oke, Ina. Kemarin kamu ada pertanyaan apa untuk mengingatkan kembali temanmu?
Darel, dengarkan nih. Ini Tina mau nanya. kan Nah, apa kerajaan Malaka ya Bu ya? kenapa kerajaan Malaka? Iya kan katanya dia tuh nggak berhasil berjaya karena udah dikuasain sama Portugis. Mm-mm. Terus? Nah tapi kenapa di soal kemarin itu ada Malaka gitu? Oke, pinter nak. Begini nak, sebenarnya Malaka ini harusnya diterangkan. Hanya karena sekarang Malaka itu adalah daerah kekuasaannya Malaysia. Nah, akhirnya kemarin Ibu ungkap sedikit. Kerupuknya nggak usah diliatin. Jadi Malaka itu sebenarnya mencapai puncak kejayaannya pada masa Mansur Shah. Nah, tapi kemudian setelah dikuasai Portugis, akhirnya Indonesia ngambil yang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia karena Malaka itu adalah daerah kekuasaannya si Malaysia semenjak adanya Raffles. Jadi biarlah mereka yang mempelajari adalah orang-orang Malaysia. Tapi walaupun bagaimana kita juga wajiblah sedikit tahu, apalagi kamu anak IPS, ya. Gitu. Mansur Shah mencapai puncak kejayaannya. Apalagi pertanyaannya? Aku mau nanya, Bu. Apa? Bu, kok kerajaan Iya. Islam pertama di Indonesia di sana kan Samudra Pasai. Padahal bukan itu katanya. Padahal bukan itu katanya. Kamu dapatnya apa? Apa Perlak. yang Perlak. ya. Nah. Jadi gini, Gibran, sebenarnya banyak Ya. kerajaan-kerajaan awal ya. Hanya Ya. yang banyak mencatat itu Samudra Pasai. Akhirnya diklaimlah bahwa kerajaan yang pertama kali punya perkembangannya adalah Samudra Pasai. Akhirnya diambillah Samudra Pasai. Benar, Perlak dulu harusnya. Ya. Tapi Perlak nanti gabung dengan Samudra Pasai kan? Ya. Sulu. Nah, ya. Bisa ke Mataram? Bisa Bu. Kok ada Busto, Bu? Hah? Gede. Kenapa? Ngapain sih? Ina. Ada pertanyaan lagi enggak, Nak? Di antara yang kemarin catatan. Udah tersebar kan ke teman-teman yang belum ada juga? Udah dibagi sama Pais. Hah? Udah? Belum saya baca, Bu. Dibagi sama Pais. Atuh Iraha macana. Mau lagi. Yuda udah datang, baru bangun tidur. Udah pada sholat Ada, belum? Bu, nggak dibagi, Bu. Udah. Udah disebar pokoknya. Bustol belum, Bustol. Bustol belum. Belum nerima, Bu, catatannya. Nah, siapa yang bagi Itu namang yang Nak? di SS Pais. Oh, Yang mana? SS Pais kan. Tegar Udah, Bu. waktu itu juga kan ngebagiin. Iya, di Bentuk SS Pais di dokumen. grup. Lain. Lain. WA juga ada. Tuh, di WA Iya, juga iya. ada. Kamu aja nggak mau baca. Bukan gitu, Bu. Yang bentuk dokumen dari Tegar. Oh iya, Benar, tuh benar. Tegar udah bagiin. Dah, kita Iya. mulai ya. Kita mulai ya. Dah, nggak ada yang Ya. bicara dulu, nggak ada yang makan dulu. Gibran, Ya, Bu. selesaikan dulu, karena nanti nggak fokus. Tuh, ayo tuh. Dah, Namanya, Bu. kamu lihat. Nak, sekarang jelas PowerPoint-nya ya, Nak, Tegar ya. Faiz, kemarin nggak jelas kan ya? Jelas. Sekarang jelas ya, oke. Iya. Oke, kita mulai dari Kerajaan Demak lagi ya, yang kemarin hadir ya. Ina, Faiz, Yuda ya. Raja terakhir Demak siapa? Yang hadir kemarin jawab. Dulu. Efek begitu dulu. Itu gua sih bikin apa? Faiz. Pati Unus. Pais. Pati Unus kan Raja Demak yang kedua. Nah, Oke, tadi Iya, yang jawab Pati bukan Unus. Inilah. Pati Unus dikenal juga dengan nama siapa? Catatan Tahu, kemarin. Lor. Pangeran Sabranglor. Sabranglor. Ya. Oke. Sabranglor. Oke. Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa siapa? Hai. Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Trenggono kan? Iya, Masa lalu, Bu, masa lalu. Ya, Trenggono. Masa lalu. Nggak boleh ngomong masa lalu. Masa lalu itu untuk sekarang juga lebih bagus. Ya. Kita lihat. Yang banyak kiranya. Ya. Raja pertama Mataram yang bicara jangan bicara dulu. Raja pertama Mataram adalah Sutawijaya
yang bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Kalifatul Jawi. Kalau kamu lihat, Sutawijaya itu adalah anak angkatnya dari Joko Tingkir kan? Iya. Ya. Ketika Joko Tingkir menjadi raja di Pajang, Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram di Kota Gede ya. Iya. Ya, sip. Nah, kemudian dia memerintah dari tahun 1586 sampai 1601. Pusat pemerintahannya di Kota Gede, tanah yang diberikan ke dia dari Joko Tingkir. Wilayahnya mencakup Pajang, Jipang, dan Demak. Dah, kamu lihat itu benderanya. Udah bagus ya bendera zaman dahulu ya. Kabit sama Itu sebelum kemerdekaan ya berarti ya. Ya. Kita lihat, raja kedua adalah putranya yang bernama Pangeran Hanyokrowati atau Mas Jolang. Hanya dia memerintah sebentar karena dia kecelakaan ketika berburu di Krepyak. Makanya dia mendapat gelar Pangeran Sedoing Krepyak. Ulangi lagi ya, raja keduanya adalah Mas Jolang atau Hanyokrowati. Hanya dia memerintah sebentar karena dia kecelakaan ketika berburu. Nah, penggantinya yaitu raja yang ketiga adalah anak dari Mas Jolang. Kita lihat. Nah, ini. Mas Jolang digantikan oleh Raden Mas Rangsang yang kemudian bergelar Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo Alogo Sayyidin Panotogomo Ngabdurrahman. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaannya dari hampir seluruh Jawa dan Madura adalah daerah kekuasaannya. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura adalah daerah kekuasaan dari Sultan Agung. Ingat, Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Kalau dulu-dulu musuh dari kerajaan kita, raja-raja kita adalah Portugis. Nah, pada masa pemerintahan Mataram sudah berubah. Musuhnya adalah VOC. Ingat? Belanda. 1596, Iya. Belanda bisa sampai ke Banten kan ya? Siapa tokohnya? Siapa Iya. tokohnya, Ji? Cornelis de Houtman. Pinter, sambil makan juga otaknya jalan. Cornelis de Houtman ya. Jalan. Nah, Cornelis de Houtman ini tapi kemudian diusir oleh orang-orang Banten karena dia datang-datang langsung memusuhi orang Banten, sifatnya kasar. Nah, kemudian dilanjut Gibran, Eji dan yang lainnya, nanti kamu segera menyelesaikan makannya karena nanti di akhir cerita ada hal yang tidak menyenangkan ketika kamu sedang makan. Kamu jadi nggak selera. Kita lihat. Nanti Ya, Bu ya. kita lihat cerita. Nah, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC ya. Tahun 1628, 1629, Sultan Agung memerintahkan Bahurekso dan Dipati Ukur untuk menyerang Jan Pieter Zoenkoen. Jadi di Batavia bercokollah Pieter Zoenkoen dari Belanda. Dengarkan yang kemarin datang, Faiz. Ya. Sebelum bernama Batavia, namanya adalah Jayakarta. Ingat? Nah, ingat? Ya. Yuda, ingat? Aduh. Jayakarta artinya apa? Ya, ingat. Ya. Apa? Artinya apa? Ya. Kemenangan kan? Kemenangan ya. Awalnya namanya Sunda Kalapa, tapi oleh Trenggono diganti menjadi Jayakarta. Nah, nanti oleh orang Belanda, Jayakarta ini diganti namanya menjadi Batavia. Tulis karena di sini nggak ada. Oleh orang Belanda, Jayakarta dirubah namanya menjadi Batavia. Berasal dari kata Bataviaren, itu adalah nenek moyangnya orang Belanda. Jadi untuk mengingatkan mereka dengan nenek moyangnya, si Jayakarta ini diganti menjadi Bataviaren. Nah, Sultan Agung berusaha menguasai Batavia atau Jayakarta yang pernah dikuasai oleh Trenggono. 1628, 1629 dia memerintahkan daerah bawahannya yaitu Bahureksa dan Dipati Ukur untuk menyerang Pieter Zoenkoen. Kalah.
Kira-kira apa yang menyebabkan kekalahannya? Karena sawahnya dibakar. Sip. Bakar. Salah satunya sawahnya dibakar. Strategi Sultan Agung supaya tentaranya tidak kelaparan, dibuatlah daerah persawahan di wilayah Karawang. Kalau Karawang sekarang terkenal dengan berasnya, itu dimulai dari Sultan Agung ya, 1620-an, dia sudah buka tanah untuk persawahan luas, untuk tentaranya kalau menyerang Batavia. Tapi lahan ini dibakar, sehingga akhirnya kelaparan tuh tentaranya. Ya, selain dibakar, kira-kira apalagi Tegar yang membuat kekalahan? Nadia. Kekurangan logistik. Iya, kan Karawang kekurangan logistik. Persenjataannya bagaimana? Kurang. Kalah dari Portugis ya, itulah yang menyebabkan Belanda. kekalahan. Portugis atau Belanda, Mi? Apa? Portugis atau Belanda, Bu? Kalah. Portugis atau Tadi Belanda? Ibu, benar. Ibu sengaja ngomong Portugis, kamu ngeh enggak? Nah, ternyata kamu ngeh, pinter ya. Belanda harusnya, tapi Ibu tadi sengaja ngomong Portugis. Udah ya. Nah, dengarkan lagi yang lain. Akhirnya nanti Nengkang, si JP Kun tewas. Ya. Kita lihat apa yang menyebabkan JP Kun tewas. Yang namanya tentara Sultan Agung itu tetap terus mendesak JP Kun. Singkat cerita, JP Kun kehabisan amunisi, kehabisan senjata. Faiz, kamu udah mulai makan? Gibran, selesaikan makannya dulu, takutnya nanti kamu jadi nggak suka makan. Udah ya, kita dengarkan. Nah, buahnya juga singkirkan dulu karena nanti kamu nggak suka makan. Dengarkan. Ketika Saya udah ketemu. JP Kun akhirnya selalu cicing heula. JP Kun akhirnya kalah disebabkan karena apa? Kehabisan amunisi. Nah, akhirnya karena kehabisan amunisi, dengarkan yang lagi makan. Oleh JP Kun tentaranya disuruh menyedot WC. Waduh. Kacau. Kacau kan? Apa yang terjadi? Nah, disedot. Nah, si tentaranya JP Kun, tentaranya Sultan Agung mendekat, langsung disemprotkan oleh tentaranya si JP Kun supaya si tentaranya Sultan Agung kocar kacir. Waduh. Nah, akhirnya lari benar si Itu tentaranya Sultan Agung makan tai itu. tuh. Nah, udah diomongin sama kamu ya. Akhirnya sambil ngomong kan orang Jawa tuh, ngomongnya gini, mambutai sambil lari. Oh. Saya pernah dengar, Bu. Nah, ketemulah sama orang-orang Cina. Karena kita kan berdagangnya dengan orang Cina. Ditanya sama salah satu orang Cina, kenapa kok lari-lari? Sambil nunjuk mambutai. Nah, orang Cina dengarnya, oh Betawi. Mampus. Nah, jadi akhirnya sejak saat itu Batavia oleh orang-orang Sultan Agung dikenalnya dengan nama Betawi karena ada peristiwa itu. Akhirnya si JP Kun tewas karena jorok kolera. Meninggallah dia. Senjata maka tuan. Ya. Kita lihat lagi. Siapa Bu JP Kun? Jan Pieter Zoon-Koen itu adalah Gubernur Jenderal VOC. Oh. Nah, ya? Dia itu yang kerja sama ya, Bu ya? Yang kerja sama dengan siapa? Dia lawannya, dia musuhnya Sultan Agung. Si Jenderal, Gubernur Jenderal ini. Tar dulu. Nanti di kelas 11, kamu akan mendalami lagi siapa itu JP Kun. Ya. Pak Oji nanti akan menerangkan kolonialisme awal. Walaj. Ya. Sama Ibu lagi, Bu. Kita ketemu insya Allah kelas 3. Kamu bosen dong. 3 tahun ketemu sama Ibu. Ada jeda. Nah, ini kekuasaannya Mataram, lihat. Lihat kekuasaan Mataram. Ya. Di situ ada Jipang ya. Kemarin temanmu ngomongnya Jepang. Padahal Jipang, Pajang, Cirebon, Priangan. Nah, sampai ke wilayah Banten itu adalah daerah kekuasaannya Mataram.
kecuali Belambangan ya. Ya, nanti ini akan dibagikan. Oke. Ya. Kemarin kamu pergi ke Yogyakarta. Nah, kamu melihat semua ini enggak? Sultan Agung banyak meninggalkan kebudayaan seperti kalender Jawa. Neng Kang, di situ Apa, Ibu Bu? nggak nulis apa itu kalender Jawa ya. Tambahkan oleh kamu perpaduan tahun Saka dan tahun Hijriah. Kalender Jawa perpaduan antara tahun Saka dengan tahun Hijriah. Yang mana itu tahun Saka? Tahun Saka itu adalah tahunnya orang-orang Hindu kan? Sedangkan Hijriah adalah tahunnya orang-orang Islam. Nah, dipadankan jadilah kalender Saka dan apa, Bu? Jawa. Hah? Saka itu kalendernya orang Hindu, Hijriah kalendernya Islam kan? Kalau kita yang pakai apa? Kita pakai Gregorian Masehi, perhitungan matahari. Kalau ini perhitungan bulan, hanya 10 bulan. Kalau matahari 12. Dah, nggak usah jadi masalah itu nanti tanyakan ke geografi. Yang kita lihat, kamu pernah dengar, kamu lahir apa? Hari apa? Selasa Kliwon. Pernah dengar kan? Jumat pagi. Nah, Nah, jelas. itu adalah kalender Jawa. Diomongin katanya kalau Selasa Legi nggak cocok di air, tapi di udara terbang. Itu mistis dulu ya. Udah ya. Nah, Sultan Agung juga meninggalkan satu adat yang dikenal dengan nama Kalang Obong. Kemarin kamu ke Kelenteng Cengho, ya kan? Iya. Ya, ada perpaduan Cina dengan Islam di situ ya. Nah, di Semarang, di Jawa Tengah banyak sekali orang-orang Cina. Orang-orang Cina dikenal dengan nama orang-orang Kalang. Nah, itu kalau orang-orang Kalang, orang-orang Cina meninggal, itu kan ada satu adat membakar benda-benda kesayangannya kan ya? Kremasi. Di situ, boleh. Di situ ada si Adrian nggak? Si Koko? Nggak ada? Jual pisang ini Bu, pisang hijau di Benteng Bu. Nah gini. Jual pisang hijau Bu. Pisang hijau. Dah. Nah, jadi kalau kamu lihat sekarang di Tangerang aja ya, yang kental dengan budaya Cinanya, biasanya kalau ada orang Tionghoa meninggal kan ada apa ya, rumah replika dari karton, uang-uangan, ya enggak? Ya. Uang yang dibakar. Itu peristiwa itu yang dikenal dengan nama Kalang Obong. Ya. Sastra Gending. Ini adalah monodualisme. Apa itu? Perpaduan antara agama Islam dengan budaya Jawa. Masih ingat sinkretisme itu apa? Penggabungan dua agama. Pinter. Menggabungkan dua kebudayaan. Mana Pak ini Pak? Dua kebudayaan. Ya. Kemudian, lah kok mati. Tar, ada masalah dikit. Masalah apa tuh? Masalah tidak kelihatan. Ya masalah lu. Bisa aja Kang Sempol. Hah? Ardo ngapain sih Ardo? Hah? Ardo itu backgroundnya. Wah kacau. Nggak dia sama lagi. Tar, Ibu absen dulu sambil ini. Udah bertambah. Oh, itu ada si Adrian ya. Emang Ada paling Nah, ujung. itu tak kelihatan. Tahu Andrian nih. Mana Adrian? Tadi Ibu lihat. Dah. Nah, kemudian ada Segarawana dan Syekh Brata merupakan meriam. Oke, Kang. 1645 Sultan Agung wafat dan dimakamkan di Imogiri. Sayang kemarin kita nggak ke Imogiri ya. Kamu akan naik 425 tangga untuk sampai ke makamnya Sultan Agung. Dah. Lalu punya diganti. Jangan diganti, emang lagi ditulis? Yalah kan anak pinter. Amin. Ini screenshot aja nanti.
Nggak mau. Screenshot. Ada. Tadi belum kelihatan. Dah. Udah ya. Nah, sekarang kita lihat Sultan Agung meninggal ya. Kemarin kita sudah melihat suksesi 1, sekarang suksesi 2. Pengganti Sultan Agung adalah Amangkurat I. Naswa udah ada. Yang ternyata sangat lemah. Kalau Sultan Agung berusaha mengusir VOC, tidak dengan anaknya. Anaknya dekat dengan VOC karena dia tidak mendapat dukungan warga. Karena dia arogan. Sehingga akhirnya dia berteman dengan VOC. Mulai perpecahannya ada pada masa Amangkurat I. Banyak daerah yang melepaskan diri dan para ulama tidak mendukungnya. Kemudian ia pindahkan ibu kotanya ke Pleret. Pengganti Amangkurat I adalah Amangkurat II. Nah, nih anak IPS harus hafal karena biasanya ini pernah keluar dalam SBMPTN. Amangkurat II dikenal dengan nama Sunan Amral. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali menggunakan baju dinas Belanda. Jadi dia tidak menggunakan beskap, tidak menggunakan tahta, tapi dia menggunakan baju-baju Belanda. Makanya dia dikenal dengan nama Sunan Amral. Otomatis dia pun dekat sekali dengan yang namanya VOC. Ya, jadi Amangkurat I dekat dengan VOC, Amangkurat II dekat dengan VOC, dan akhirnya karena VOC semakin dekat dengan pemerintahan, dia memporak-porandakan Mataram yang pernah jaya pada masa Sultan Agung. Nah, ini lihat. Nanti Mataram tahun 1775 dibagi dalam perjanjian Giyanti. Mataram Barat untuk Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I berpusat di Yogyakarta, sedangkan Mataram Timur Pakubuwono III dikenal dengan nama Kasunanan Surakarta. Sayang, harusnya kemarin tuh kamu nggak ke candi-candi aja, tapi juga ke keraton. Jadi perbandingan Hindu, Buddha, dan Islamnya kelihatan. Ingat, perjanjian Giyanti Mataram yang sudah dikukuhkan oleh Sultan Agung akhirnya pecah menjadi 2. Dan pada perjanjian Salatiga, makanya deketan ya Bu ya. Kenapa? Kenapa Faiz? Keratonnya deketan. Deketan. Nah makanya sayang maksudnya banget. keratonnya jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Kalau yang kemarin, ini jauh, lumayan. Yogyakarta sama Surakarta, Solo. Kemarin kamu ke Solo nggak? Oh, itu mah. Nah, tapi nggak masuk keratonnya. Coba masuk keratonnya. Ya, akhirnya Surakarta pun dibagi lagi. Kasunanan dikuasai oleh Pakubuwono III dan Mangkunegaran dikuasai oleh Raden Mas Said sebagai Mangkunegara I. Wah, udah tuh selesai. Ya, sok ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Mana yang belum jelas? Pakubuwono sama Hamengkubuwono masih hubungan nggak Bu? Hamengkubuwono mana perjanjian yang mana? Apa adik kakak? Ya Pakubuwono sama Hamengkubuwono. Nah, ini kan kalau Mataram Barat Barat itu Mangkubumi, Hamengkubuwono. Sedangkan Timur Pakubuwono. Ya. Yang kamu tanyakan? Hubungan antara Hamengkubuwono sama Pakubuwono tuh apa? Adik kakak. Pinter. Ini ternyata Ibu langsung begini kesimpulannya supaya kamu nggak pusing. Tapi ada pertanyaan bagus. Begini. Pakubuwono III dengan Hamengkubuwono I itu adalah adik kakak. Ya. Nah, di sini dengarkan pertanyaan yang bagus Gibran. Kalau tadi kamu tidak nanya, sudah Ibu nggak akan nerangkan. Nah, jadi pada awalnya si Pakubuwono III ini akrab sekali dengan VOC. Si Mangkubumi nggak suka keakraban itu.
Nah, akhirnya Mangkubumi menyerang terus VOC dan Pakubuwono III. Karena VOC kewalahan, akhirnya supaya nggak ribut, meredakan Mangkubumi, akhirnya Mataram dibagi menjadi 2. Mangkubumi dapat, Pakubuwono dapat. Tadinya mah hanya dikuasai oleh Pakubuwono III. Tapi capek yang namanya VOC karena diserang terus oleh Mangkubumi. Supaya diam, supaya bersahabat dengan VOC, akhirnya Mataram dibagi 2. Pintar Gibran pertanyaannya. Hubungannya apa Hamengkubuwono I dengan Pakubuwono III? Adik kakak. Mangkubumi nggak suka mungkin kepada ngasih ke orang Pakubuwono asal. dan VOC. Kenapa? Nah, Gibran, kamu tanya lagi. Yang perjanjian ini kamu tanya lagi. Coba dengan pertanyaan yang tadi. Apa hubungannya Pakubuwono III dengan Raden Mas Said gitu ya? Raden Mas. Oke. Nah, tadinya yang namanya Pakubuwono III itu punya musuh 2, yaitu Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Ketika VOC ngasih ke Mangkubumi, marah lagi Raden Mas Said. Nah, akhirnya si Surakarta dikasihkan lagi ke Raden Mas Said. Jadi si kue itu dibagi-bagi oleh VOC. Supaya aman VOC, dapat apa yang dia inginkan, monopoli dan rempah-rempah, akhirnya si Mataram dibagi-bagi atas dasar atas dasar kemauan VOC, bukan kemauan anak pribumi, bukan kemauan Pakubuwono, bukan kemauan si Hamengkubuwono. Jadi sudah menjadi budak, sudah menjadi bawahannya si orang-orang itu. Pintar Gibran pertanyaannya Gibran. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya, semenit lagi, Bu. Berapa menit lagi? Udah loh, Semenit lagi. ya semenit lagi. Oh, kalau waktunya nanti Semenit lagi tuh, Bu. sedikit, nggak apa-apa. Kalau udah, waktunya Bu. nanti habis, minggu depan kita ke Banten dan Cirebon ya. Sak, 1 menit lagi ada pertanyaan nggak? Sip. Udah. Jangan lupa tugasnya tapi ya, jangan lupa tugasnya. Ntar, Ibu sambil absen lagi. Nih, jangan lupa Yang di tugasnya. Tuh. Yang di WP ya? Ada ngirim ya, Bu? Magdalena udah ada Magdalena ya. Dan Udah. Yang mana tuh Bu tugasnya? Saya udah belum sih. Nadia udah ada beberapa tugasnya Nadia, tapi belum TTS. Ines Saya udah sampai TTS. Adrian, makasih. Kamu udah 3, Adrian. Tinggal acak kata ya, Adrian ya. Pinter tuh Adrian. Pokoknya Adrian, Bu, saya udah apa Dara, aja, Bu? Ina, Magdalena. Itu yang Iya, Bu. udah. Yang saya, Bu. Aduh. Gibran. Saya udah semua kan, Bu? Nah,